Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat malam, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah masing-masing? Apakah dalam kondisi sehat? Saya yakin dan percaya bahwa kondisi Bapak Ibu saat ini masih tetap dalam lindungan cinta kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan selalu beserta. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menjalani ibadah Patuen Brayat yang sekaligus juga dalam rangka kita menghayati hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, mengawali ibadah kita pada saat ini dengan kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 4. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kelima. Mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Marilah kita mengambil saat hening sejenak kita menghadap Tuhan. Ibadah Patuen Brayat pada saat ini kami lakukan dengan pengakuan bahwasanya sumber pertolongan kami hanyalah berasal dari Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 64. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi huruf riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu,
besar, Kau Allahku. Kini tiba saatnya bagi kita semua untuk bersama-sama membaca serta merenungi kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita persiapkan bacaan firman Tuhan pada saat ini, diambil dari surat Efesus pasal yang ke-1 ayat 15 sampai dengan 23. Surat Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 23. Namun sebelum kita bersama membaca dan nanti kita merenunginya, marilah terlebih dahulu kita menghadap Tuhan, kita berdoa memohon hikmat dan terang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa kami muliakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Puji dan sembah syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menaungi kami dengan cinta kasih Tuhan. Terbukti wujud kasih-Mu dapat kami rasakan ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, menghadap Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah ibadah Paduan Brayat, sekaligus untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca serta merenungi kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sungguh-sungguh hadir dan menguasai ruangan hati dan pikiran kami satu persatu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungi bersama dapat sungguh-sungguh tertanam, terpelihara di dalam hati kami, dan lebih-lebih dapat membuahkan buah-buah kebaikan melalui kehidupan kami setiap hari. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menaburkan benih-benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa dan urapan Tuhan sendiri sajalah yang bernaung atasnya. Dia berbicara bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan sungguh-sungguh atas kehendak Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami bukanlah umat kepunyaan Tuhan yang dapat dengan mudah mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan. Terlebih-lebih kami pun juga menyadari jikalau kami belum mampu sepenuhnya untuk menjalankan setiap kehendak firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sungguh kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Surat Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 23, yang demikianlah kesaksian firman Tuhan. Diberikan judul doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah
firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau dengan setia dan tulus hati melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Kita akan bersama menyambut firman Tuhan sebelum kita renungi dan pelajari lebih dalam dengan kita menyanyi dan memuliakan nama Tuhan kembali menggunakan Kidung Jemaat nomor 54. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Bapak, Ibu, serta saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa saat yang lalu banyak masyarakat kita yang menyukai salah satu tayangan televisi yang berjudul Karma. Yang salah satu tokoh utamanya adalah seorang yang mengaku indigo bernama Roy Kiyoshi. Saya tidak tahu apakah panjenengan, Bapak, Ibu, Saudara juga menyukai acara tersebut. Yang jelas ketika acara ini awal-awal muncul, banyak orang-orang di sekitar saya itu ketika pagi pastilah bercerita tentang acara yang ditontonnya tadi malam. Nah, bukan tanpa sebab, Bapak Ibu, kenapa masyarakat kita atau kita semua cenderung menyenangi acara-acara yang bergenre atau berjenis demikian. Dulu kalau tidak salah ada ya seperti uji nyali, kemudian acara-acara penangkapan setan dan lain sebagainya. Karena memang secara umum pada dasarnya cara berpikir masyarakat kita masih seperti itu. Ketika masyarakat atau kita semua menjumpai hal-hal yang di luar nalar, logika, akal berpikir sehat yang tidak, atau saya katakan belum dapat dijelaskan secara nalar, logika, atau secara medis, maka orang akan cenderung mencari jawaban yang di luar akal pikiran manusia. Bukan berarti tidak mampu dicerna atau dicarikan jawaban dari nalar, logika, atau secara medis, tapi belum. Tapi orang sudah buru-buru, maka laris manislah orang-orang seperti Roy Kiyoshi, kemudian paranormal, dukun, dan lain sebagainya. Nah, baru diketahui, beberapa waktu yang lalu, Roy Kiyoshi ternyata adalah pengguna aktif obat penenang yang jenisnya dilarang beredar di negara kita, termasuk dalam salah satu golongan psikotropika. Kemudian tentu saja Roy Kiyoshi ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, menjadi pertanyaan kita bersama sekarang, apakah kemampuan Roy Kiyoshi untuk dapat melihat hal-hal yang di luar akal pikiran manusia itu benar-benar karena kemampuannya melihat, atau jangan-jangan halusinasinya saja karena terpengaruh dari obat penenang itu tadi. Nah, semoga saja di antara Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini, karena beberapa waktu yang lalu Roy Kiyoshi memang ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, lepas dari acara itu, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelumnya banyak orang yang begitu tertarik dengan dunia magis, dunia mistis, atau hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara
nalar logika akal sehat itu tadi. Banyak orang yang minta, ya salah satu kalau kita berbicara tentang dunia magis atau mistis, supranatural, akhir-akhir ini atau mungkin juga masih banyak orang yang tetap menjalankannya. Banyak orang, beberapa orang yang ingin sekali mata batinnya itu dibuka supaya bisa melihat makhluk halus, lelembut, supaya bisa melihat kejadian-kejadian mistis di sekitarnya, supaya bisa menjelaskan sebab dan akibat kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara nalar tadi. Nah, orang percaya ketika mata batinnya dibuka, maka orang akan mampu menyingkap dan mengungkap segala realitas itu tadi. Beberapa orang sangat penasaran dan ingin tahu akan hal-hal yang berbau magis, mistis, supranatural, tetapi tidak banyak orang yang tertarik untuk mengetahui dan mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau dulu bahkan sampai sekarang masih ada beberapa orang yang mengolah mata batinnya dengan menjalani ritual tertentu, dengan bertapa, dengan mungkin juga berpuasa sebagai laku spiritual, berguru ke sana kemari, agar dapat mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan, kalaupun itu semua diaku sebagai jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka kita selaku orang Kristen, Tuhan yang dahulu dicari dengan cara-cara atau lewat ritual-ritual yang demikian, Tuhan yang dulu dicari dengan jalan seperti itu, saat ini kita yakini telah tinggal diam di dalam hidup kita. Melalui perantaraannya Roh Kudus, Tuhan menyatu dengan diri kita. Dalam bahasa Jawa biasa disebut manunggaling kaulolan Gusti. Bagaimana cara kita melihat Allah, bagaimana cara kita bertemu dengan Allah, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah, yaitu dengan merasakan batin kita sendiri. Dia bukanlah Allah yang jauh. Dia bukanlah Allah yang sulit untuk ditemui, dikenal, maupun didekati. Hanya saja pertanyaannya adalah mau atau tidak kita semua selaku umat kepunyaan Tuhan dan umat yang diciptakannya mau senantiasa mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak hanya itu, maukah kita juga mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita semuanya. Rasul Paulus, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-17 dan 18, saya akan membacakannya ulang untuk kita semua, ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, Rasul Paulus menegaskan di dalam doanya, meminta agar roh yang tinggal diam di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita, benar-benar bisa membuat batin kita terterangi. Terang batinnya, dengan terang batin kita, sehingga kita dapat melihat dan mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mengerti akan kuasanya. Jadi mata batin yang terang, yang terbuka, bukan untuk melihat hal-hal yang sifatnya mistis, gaib, tetapi justru semakin terbuka, semakin terang batin seseorang, dia akan mampu mengenali Allah, dia akan mampu mendekatkan dirinya kepada Allah,
dan terlebih-lebih dia mampu untuk melakukan setiap kehendak Allah. Karena pada kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang yang tidak menyadari akan keberadaan Roh Kudus atau hikmat yang tinggal diam di dalam batin kita masing-masing. Tidak hanya dia kebingungan untuk mencari Allah dengan cara-cara ritual, membuka mata batin dengan membuka apa begitu ya. Tetapi yang jauh lebih memprihatinkan dari ketidaksadaran ini, banyak di antara kita yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalani setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Banyak orang yang lari jauh dari setiap kehendak Tuhan. Banyak orang yang dalam hidupnya yang melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak disenangi oleh Tuhan. Banyak orang yang ketika diingatkan oleh Roh Kudus yang tinggal diam di dalam batinnya, dia tidak menghiraukannya. Dia tetap saja jalan. Dia tetap saja melanggar setiap ketentuan dan perintah-perintah Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, di tengah-tengah suasana peringatan hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta ini, saya mengajak kita semua, marilah kita menyadari keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam setiap hidup kita. Marilah kita juga mau untuk mendengarkan Dia. Kita mau untuk mendengarkan Roh Kudus ketika Dia menuntun, Dia mengarahkan, Dia membukakan mata kita ketika Roh Kudus itu mengingatkan kita agar jalan kita tetap lurus seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita benar-benar menyadari keberadaan Roh Kudus itu di dalam hidup kita masing-masing. Biarlah kiranya firman Tuhan dapat sungguh-sungguh kita terapkan di dalam hidup kita, dapat membuat mata batin kita terang, manunggaling kaulolan Gusti. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, maka laku hidup kita seharusnya benar-benar seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji, memuliakan nama Tuhan kembali. Sekaligus kita juga akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepadanya. Kita memuji nama Tuhan menggunakan kidung jemaat nomor 402. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, atau sampai dengan selesainya kita mengumpulkan persembahan. Selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan
Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita masuk dalam doa syafaat. Kembali ya Tuhan, kami menghadap tahta-Mu yang kudus, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan kami kasih di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan memberikan kami kesempatan. Engkau tidak meninggalkan kami pada saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat mendengarkan dan belajar, merenungi akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami semua, supaya kami menyadari akan keberadaan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang Engkau tempatkan menyatu di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya laku kehidupan kami sungguh-sungguh dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan, Roh Kudus yang senantiasa memelihara jiwa kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya dalam setiap laku kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun juga berterima kasih di tengah-tengah situasi mewabahnya pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih tetap ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi rencana dan kehendak Tuhan lewat apa yang sedang kami hadapi saat ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami dan tidak ada rancangan dan rencana Tuhan yang mencelakai kami. Apapun itu ya Tuhan, sekalipun tidak dapat kami mengerti saat ini, kami percaya bahwa pada akhirnya kemuliaan Tuhanlah yang senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Kami pun juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami, para sukarelawan, tenaga medis, dan juga pemerintah yang bahu-membahu bekerja sama berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, penghiburan dan kesehatan senantiasa. Mereka yang berjuang, bertaruh nyawa, kesehatan, mengorbankan waktu bersama dengan keluarga, semuanya demi melawan pandemi COVID-19 ini. Demikian jugalah kiranya apa yang mereka perjuangkan juga dapat menyadarkan kami semua untuk kami bisa menjaga diri kami di rumah kami masing-masing. Kami tetap mematuhi himbauan dari pemerintah supaya kami pun juga dapat menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 ini di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang melindungi kami semua. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap warga jemaat Tuhan, dimanapun berada, secara khusus warga jemaat GKJ Silir Baru, lindungilah kami semua ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, perkara-perkara yang membuat keprihatinan di dalam hidup kami. Kemana lagi kami memohon pertolongan kecuali hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kami membangun ibadah ini ya Tuhan, tidak lupa kami pun juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Sekalipun kami menyadari persembahan ini hanyalah sedikit dan tidaklah sebanding dengan seluruh berkat pemberian Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau berkenan menerima dan menguduskannya, sehingga persembahan ini dapat sungguh-sungguh layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami pun juga menyerahkan untuk segala pekerjaan kami. Kami yang bekerja di rumah kami masing-masing, baik kami sebagai petani, baik kami sebagai peternak, pedagang, wira swasta, wirausahawan, kami bekerja sebagai karyawan swasta, kami bekerja sebagai pegawai negeri, kami yang bekerja di dalam kota, di luar kota, di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya Engkau tetap menjagai kami dan menumbuhkan rezeki-rezeki melalui pekerjaan yang kami tekuni setiap hari.
Kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami akan mengakhiri jalannya ibadah kami pada saat ini. Kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami selanjutnya. Di setiap langkah kami menjalani kehidupan kami, kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan, kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri jalannya ibadah kita pada saat ini dengan kita menyanyi sebagai nyanyian penutup. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 406, kita nyanyikan bait yang pertama saja. Tuhan pimpin aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku melangkah setapapun, apabila kau tak ada di sampingku. Kita menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat sejati, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus, Sang Pemberi hikmat kebijaksanaan, penuntun dan penghibur yang setia, senantiasa ada, menyatu dan melingkupi kehidupan kita sekalian, mulai saat ini, esok sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.